Kita take off ke kronologi. Tanggal 20 Desember 1995, sebuah pesawat Boeing 757 yang telah mengumpulkan 13.782 total jam terbang milik maskapai American Airlines dengan nomor penerbangan 965 dijadwalkan terbang dengan rute Bandara Internasional Miami, Florida, Amerika menuju ke Bandara Alfonso Bonilla, Aragon, Cali, Colombia bersama dengan 163 orang penumpang di dalamnya. Di dalam pesawat ini terdapat dua orang pilot. Yang pertama adalah Kapten Nicholas Tafuri, usianya 57 tahun pada saat mengalami kecelakaan. Beliau telah bekerja di American Airlines selama 26 tahun dan telah mengumpulkan 13.000 total jam terbang. Dan first officer-nya adalah Donnie R. Williams, usianya 39 tahun pada saat mengalami kecelakaan. Beliau telah bekerja di American Airlines selama 9 tahun dan telah mengumpulkan 5.800 total jam terbang. Penerbangan 965 ini terlambat 2 jam dari jadwal yang seharusnya, sehingga pesawat ini baru benar-benar take off sekitar pukul 18.35 malam waktu setempat dari runway 27. Saat itu first officer bertugas sebagai pilot penerbang. Perjalanan dari Miami menuju ke Cali akan ditempuh dalam waktu 3 jam 12 menit. Penerbangan ini hanya beberapa hari sebelum Natal, sehingga kebanyakan penumpangnya adalah mereka yang akan pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan keluarga dan merayakan Natal, termasuk salah seorang penumpang bernama Gonzalo Dusan. Ia berada di dalam penerbangan ini bersama istri dan 2 anaknya, Gonzalo Junior dan juga Michelle. Mengutip dari Air Crash Investigation, pesawat Boeing 757 merupakan salah satu pesawat canggih pada saat itu karena memiliki flight management system yang dapat mengontrol pesawat saat take off maupun landing. Masih mengutip dari Air Crash Investigation, diketahui bahwa Bandara Alfonso di Cali, Colombia ini merupakan bandara yang terletak di ujung lembah dan di kedua sisinya terdapat pegunungan yang memiliki ketinggian sekitar 14.000 kaki. Penerbangan dari Miami menuju ke wilayah udara Cali normal dan juga lancar. Saat itu pesawat berada di ketinggian 37.000 kaki dan sudah terbang selama 2 jam 45 menit. Kemudian, Kapten memberikan pengumuman kepada seluruh penumpang bahwa sebentar lagi pesawat ini akan turun untuk melakukan pendaratan di Bandara Alfonso. Setelah mendengar pengumuman dari Kapten bahwa pesawatnya sebentar lagi mendarat, anak-anak dari Gonzalo ini sangat senang dan mereka mulai berebutan untuk duduk di kursi dekat jendela. Saat itu yang sebenarnya sedang duduk di dekat jendela adalah Gonzalo Junior. Tapi Michelle memohon agar ia pindah tempat duduk karena ia ingin melihat pemandangan dan juga kota yang dihiasi lampu-lampu. Dengan marah, akhirnya Gonzalo Junior pergi dari kursinya. Saat pesawat ini semakin dekat dengan bandara, sekitar jarak 63 mil dari bandara, saat itulah kedua pilot mulai melakukan serangkaian kesalahan. Pesawat Boeing 757 ini diprogram untuk mendarat di Bandara Alfonso, tapi sebelumnya mereka harus melewati beberapa waypoint, di antaranya adalah waypoint Tulua dan juga waypoint Rosso. Setelah itu pesawat akan terus terbang dan melewati bandara, kemudian berbelok ke kanan dan akhirnya mendarat di runway dari arah selatan. Kapten kemudian melaporkan posisi dan juga ketinggian pesawat kepada petugas menara kontrol Cali. Namun saat itu petugas menara kontrol tidak memiliki radar karena pemberontak yang membangkang pada pemerintah Kolombia telah meledakkan radar di Bandara Cali. Kemudian masuk instruksi dari petugas menara kontrol agar pesawat ini turun ke ketinggian 15.000 kaki dan mempertahankannya. Masuk lagi sebuah informasi dari petugas menara kontrol yang mengatakan agar pesawat ini langsung mendarat di Bandara Alfonso dan memerintahkan Kapten untuk memberikan informasi apabila pesawat telah melewati waypoint Tulua. Yang dimaksud oleh petugas menara kontrol untuk terbang langsung ke Cali adalah pada saat penerbangan 965 akan mendarat tidak terjadi traffic dan tidak ada penundaan untuk pendaratan, sehingga pada saat itu pesawat boleh langsung mendarat di bandara tersebut tapi tetap melewati beberapa waypoint. Namun ternyata saat itu Kapten mendefinisikan hal yang berbeda. Kapten diduga berpikir bahwa pesawat ini langsung diinstruksikan untuk mendarat di Bandara Alfonso tanpa melewati beberapa waypoint. Maka disinilah telah terjadi miskomunikasi antara Kapten dan juga petugas menara kontrol. Karena kesalahan penafsiran yang diterima oleh Kapten ini, akhirnya Kapten merubah jalur penerbangannya yang semula menuju ke beberapa waypoint jadi menuju langsung ke Bandara Alfonso. Ketika pesawat ini sedang final approach, petugas menara kontrol menghubungi kembali dan menanyakan dan juga memberikan tawaran apakah pesawat ini akan mendarat di runway 19. Mengutip dari Air Crash Investigation, jalur runway 19 merupakan jalur lurus dari utara, sementara
sementara jalur runway 01 yang merupakan jalur penerbangan 965 ini harus melewati bandara, kemudian berbelok dan membuang waktu. Sehingga kemudian kedua pilot ini memutuskan untuk mengambil tawaran petugas menara kontrol dan mendaratkan pesawatnya ini di runway 19. Kapten melapor pada petugas menara kontrol bahwa mereka siap untuk mendarat. Diduga saat itulah Kapten sedang sibuk membaca approach chart karena ada perubahan runway semula di runway 01 menjadi runway 19. Tapi tiba-tiba saja kedua pilot ini dibuat bingung dengan pertanyaan petugas menara kontrol yang menanyakan apakah pesawat ini sudah melewati waypoint Tulua. Saat itu Kapten terdengar bingung. Kemungkinan karena kesalahpahaman yang telah terjadi sebelumnya, Kapten menduga bahwa pesawat ini diperintahkan untuk langsung mendarat di Bandara Alfonso. Tapi kenapa petugas menara kontrol menanyakan apakah mereka sudah melewati waypoint Tulua? Yang pada kenyataannya waypoint Tulua dan juga Rozo ini telah dihapus dari program pesawat. Pilot tiba-tiba saja membelokkan pesawatnya ke arah kanan yang diduga saat itu ia akan kembali ke waypoint Tulua. Namun 1 menit kemudian kedua pilot ini menyadari bahwa mereka di tempat yang tidak seharusnya. Saat itu Kapten melapor pada petugas menara kontrol apakah mereka boleh melapor ketika mereka telah melewati waypoint Rozo, dan jawaban dari petugas menara kontrol adalah boleh. Namun ternyata karena Kapten telah menghapus waypoint Tulua dan juga Rozo, sebenarnya Kapten tidak juga mengetahui di mana posisi waypoint Rozo, sehingga ia mencoba untuk memasukkan huruf R dan langsung mengeksekusinya. Secara tiba-tiba pesawat ini langsung berbelok ke kanan yang jelas-jelas membawa pesawat ini jauh dari Bandara Alfonso. Kedua pilot ini justru semakin bingung di mana sebenarnya keberadaan pesawat dan di mana sebenarnya waypoint Rozo. Di tengah kebingungan kedua pilot ini, mereka tetap memutuskan untuk melakukan pendaratan. Untuk beberapa detik tidak ada yang terjadi setelah pesawat ini berbelok. Namun tiba-tiba saja terdengar bunyi peringatan GPWS yang menandakan pesawat ini sudah dekat jaraknya dengan daratan. Saat itu dari rekaman CPR yang terdengar adalah kata-kata Kapten untuk mengangkat hidung pesawat ini. Di tempat lain, petugas menara kontrol yang sejak tadi menunggu informasi dari kedua pilot penerbangan 965 dibuat cemas karena tidak ada satupun informasi yang masuk mengenai posisi pesawat. Hingga kemudian petugas menara kontrol ini mencoba menghubungi penerbangan 965 beberapa kali, namun tetap tidak ada jawaban. Ia kemudian kembali ke kursinya dan menunggu informasi selanjutnya hingga waktu kedatangan dari pesawat 965 ini tiba, tapi pesawat ini juga masih belum muncul di runway 19. Jadwal kedatangan American Airlines 965 ini terpampang di layar monitor Bandara Alfonso, tapi saat itu statusnya delay dan terus direvisi. Hingga saat itu para teman, keluarga dan juga kerabat penumpang 965 terus menunggu dengan sangat cemas. Hingga kemudian orang-orang yang telah menunggu penumpang 965 ini mulai panik, menangis dan juga histeris setelah sebuah kabar mengenai kecelakaan penerbangan 965 beredar di Bandara Alfonso. Kemudian masuk sebuah laporan dari penduduk Buga yang mengatakan bahwa mereka mendengar ledakan yang sangat keras. Diduga pada saat itu pesawat American Airlines 965 telah menabrak gunung. Setelah beberapa saat pesawat ini hilang kontak dengan petugas menara kontrol Kali, maka tim penyelamat dikirim melalui darat dan juga udara. Kita beralih ke kisah dari Gonzalo. Beberapa saat setelah terjadinya kecelakaan, Gonzalo tersadar. Saat itu ia tidak cukup mengingat apa yang sebenarnya terjadi dalam penerbangan American Airlines 965. Hanya saja ia menyadari bahwa ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Diduga saat itu ia mengalami cedera parah pada tulang punggungnya. Ia kemudian berteriak, "Tolong, tolong!" Namun saat itu tidak terdengar suara siapapun hingga kemudian ia mendengar suara anaknya Michelle. Anaknya mengatakan, "Ayah, ayah, aku di sini." Tapi saat itu Gonzalo tidak bisa menggerakkan badannya. Ia hanya bisa merangkak melewati kabin yang rusak, dan kemudian untuk pertama kalinya ia menemukan Michelle yang sedang duduk di kursinya dengan menggunakan sabuk keselamatan. Pada saat Gonzalo akan menarik anaknya, ternyata ia mengetahui bahwa Michelle telah tertimbun oleh reruntuhan pesawat. Saat itu dengan badan yang sulit digerakkan, Gonzalo hanya bisa berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bantu aku untuk keluar dari tempat ini." Akhirnya ia menemukan sebuah cahaya
dan ia mulai berada di bagian luar pesawat. Hanya saja karena tubuhnya tidak bisa bergerak dengan leluasa, ia hanya bisa merangkak. Tiba-tiba saja ketika ia baru keluar dari puing-puing pesawat, ia mendengar anaknya Gonzalo Junior mengatakan, "Ayah, ayah tolong aku di sini." Tapi saat itu karena Gonzalo terluka, ia tidak bisa menemukan keberadaan anak laki-lakinya. Gonzalo Dusan kemudian menyenderkan badannya di antara reruntuhan pesawat sambil menunggu tim evakuasi tiba. Saat itu sebenarnya ia mulai mendengar adanya lalu lalang dari helikopter, tapi mereka tidak bisa melihat keberadaan puing-puing pesawat 965. Saat itu Gonzalo juga melihat ada beberapa penumpang selamat, namun kondisinya terluka parah. Hingga kemudian 8 jam setelah kecelakaan itu terjadi, tim evakuasi untuk pertama kalinya menemukan puing-puing pada penerbangan 965. Bukan hanya puing-puing pesawat yang ditemukan, tapi tim evakuasi juga menemukan beberapa penumpang selamat. Salah seorang tim medis diturunkan untuk membantu Gonzalo. Tapi saat itu Gonzalo menolak untuk segera dibantu. Ia mengatakan, "Tolong cari anak-anak saya terlebih dahulu." Tim medis saat itu langsung berpencar membantu beberapa penumpang selamat, kemudian mencari anak-anak dari Gonzalo. Dan akhirnya mereka menemukan Gonzalo Junior yang berada di salah satu dahan pohon. Saat itu diduga Gonzalo Junior telah tergantung di dahan pohon itu lebih dari 8 jam dan mengalami luka dalam yang parah. Akibat dari kecelakaan American Airlines 965 ini hanya ditemukan 5 orang yang selamat dan mereka dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun pada kenyataannya menurut hasil evakuasi hanya 4 orang yang dapat bertahan akibat kecelakaan penerbangan 965 ini, karena Gonzalo Junior meninggal di rumah sakit. Untuk mengetahui penyebab dari jatuhnya American Airlines 965, kita akan beralih ke investigasi. Tim investigasi turun tangan untuk mengetahui penyebab jatuhnya American Airlines 965 dengan menggunakan salah satu pesawat canggih. Tiba-tiba saja pesawat ini keluar dari jalurnya dan mengalami kecelakaan dengan jarak 56 km dari Bandara Cali. Dari laporan tim evakuasi diketahui bahwa sepertinya pesawat ini telah menabrak gunung karena pesawat dalam kondisi rusak parah. Dari hasil laporan itulah tim investigasi benar-benar kaget bagaimana mungkin sebuah pesawat canggih yang dimiliki oleh maskapai terkenal milik Amerika dan diterbangkan oleh 2 pilot terlatih bisa tiba-tiba mengalami kecelakaan. Beberapa jam setelah evakuasi, black box ditemukan dan tim investigasi langsung memulihkan data-datanya. Dari laporan data FDR diketahui bahwa pesawat ini tidak mengalami kerusakan. Namun dari rekaman CVR ditemukan adanya komunikasi yang aneh antara pilot dengan petugas menara kontrol. Komunikasi aneh yang pertama adalah ketika menara kontrol menginstruksikan pesawat ini langsung menuju Bandara Alfonso Cali dan melapor ketika sudah melewati waypoint Tulua. Namun saat itu diduga oleh tim investigasi, Kapten salah mendefinisikan pernyataan dari petugas menara kontrol. Diduga Kapten mengartikan pesawat ini untuk langsung mendarat di Bandara Alfonso tanpa melewati waypoint Tulua dan waypoint Rosso. Keanehan berikutnya adalah ketika petugas menara kontrol menawarkan pesawat untuk mendarat di runway 19, saat itu kedua pilot langsung mengambil tawaran tersebut. Ternyata setelah dilakukan penyelidikan, mereka mengetahui alasan Kapten untuk mengambil runway 19. Ini merupakan runway langsung yang menuju ke bandara dari arah utara. Karena mengetahui penerbangannya terlambat 2 jam di Miami, maka kemudian hal ini akan berdampak pada pendaratan. Pendaratan saat itu akan ikut terlambat dan pendaratan yang terlambat akan mempengaruhi jadwal keesokan harinya. Maka kedua pilot ini tanpa berpikir panjang langsung mengambil tawaran dari petugas menara kontrol. Nah, saat mengambil tawaran dari petugas menara kontrol ini, sebenarnya first officer mengetahui dengan pasti bahwa ketinggian dan kecepatan pesawat belum sesuai untuk segera melakukan pendaratan. Saat itu Kapten diduga sedang sibuk untuk membaca approach chart, sehingga kemudian kedua pilot ini sedang disibukkan dengan usaha untuk mendarat di runway 19 dengan terburu-buru. Karena kedua pilot ini fokus dengan tugasnya masing-masing di dalam penerbangan ini, sehingga keduanya tidak fokus dengan arah penerbangan mereka. Ada salah seorang analis penerbangan yang menyebutkan ketika Kapten memasukkan huruf R menuju ke waypoint Rosso, saat itu harusnya Kapten mengetahui bahwa jarak atau jalur yang seharusnya ini telah terlewati. Karena sebenarnya ketika Kapten memasukkan input R dan mengeksekusinya, Kapten akan segera melihat garis putus-putus dan di sanalah harusnya Kapten melihat bahwa arah penerbangannya salah.
Tapi diduga kedua pilot ini terlalu sibuk untuk melakukan pendaratan di runway 19. Setelah pesawat ini keluar dari jalurnya, hal yang paling disayangkan oleh analis penerbangan adalah ketika mereka tetap memutuskan untuk mendaratkan pesawatnya, padahal mereka belum mengetahui di mana posisi pesawat dan di mana posisi waypoint yang sebenarnya. Tim investigasi juga mengungkap, sebelum pesawat ini menabrak gunung, kemudian terdengar bunyi GPWS. Di saat itulah first officer memutuskan autopilot dan menerbangkan pesawat ini dengan cara manual. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi tim investigasi, kenapa pada saat first officer mencoba untuk menarik hidung pesawat ini ke atas, tapi ternyata pesawat tidak merespon sesuai dengan kendali dari first officer? Tim investigasi menemukan jawaban yang mengagetkan. Ketika pesawat ini sudah bersiap melakukan prosedur pendaratan, saat itulah first officer mulai mengatur speed brake. Dan pada saat autopilot diputus, kemudian first officer berusaha mengangkat hidung pesawat, di saat itulah speed brake belum dikembalikan ke posisi yang semula, sehingga apapun yang dilakukan oleh first officer jawabannya hanyalah kegagalan. Mengutip dari ilmuterbang.com, speed brake adalah sebuah atau beberapa bilah atau sirip yang ada di badan pesawat yang bisa dikeluarkan untuk menambah drag atau hambatan udara sehingga kecepatan pesawat berkurang baik di udara maupun setelah mendarat. Sehingga kemudian tim investigasi berkesimpulan bahwa kecelakaan pada American Airlines 965 adalah karena kedua pilot mengalami disorientasi dan mereka terlalu memaksakan pendaratan sementara mereka bingung di mana posisi pesawat dan di mana posisi bandara. Setelah terjadinya kecelakaan American Airlines 965 ini, tim investigasi memberikan beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah agar pihak maskapai mengevaluasi semua pesawat yang menggunakan Flight Management System atau FMS. Dan kecelakaan American Airlines 965 ini juga merubah hidup dari 4 penumpang yang selamat. Di antaranya adalah kehidupan Gonzalo dan anak perempuannya Michelle. Gonzalo harus meneruskan hidup tanpa istri dan juga anak laki-lakinya. Itulah informasi mengenai penerbangan American Airlines 965 dari channel Tamara Del. Semoga bermanfaat. Hai halo Delvers, ini saatnya aku untuk bacain komen kalian, tapi hari ini aku nggak sendirian karena aku bareng sama Boeing, kucing kesayangan aku. Oke, kita langsung baca yang pertama ya. Dari Zah, aku setiap belajar pasti nonton channel Kak Tamara. Aku ulang-ulang terus video-videonya, nggak tahu kenapa aku tiap belajar harus sambil ngedengerin sesuatu. Berhubung aku suka sama dunia penerbangan, jadi channel Kak Tamara paling cocok buat ku tonton. Hehehe. Kalau aku tipe yang kalau lagi belajar harus benar-benar sepi, karena kalau dengerin lagu ujung-ujungnya nyanyi, bukan belajar, ya nggak? Ya. Kemudian yang kedua adalah dari Henry C. Perasaan saya ketika nonton channel Kakak Tamara adalah senang dan saya seperti mendapat teman bicara tentang tragedi transportasi. Itu membuat saya lebih tahu lagi ilmu dari Kak Tamara, penyebab kecelakaan transportasi termasuk kecelakaan pesawat karena pembawaannya seperti wartawan. Oke lah, oke. Dan yang terakhir adalah Muhammad Putra Haidar. Ini aku bacain dari video Swiss Air 111 ya. Kak, saran saya jangan terlalu sedetail itu ceritanya, seolah-olah kakak yang jadi pilot di situ dan berada di situ. Belum tentu kejadiannya sedetail itu. Begini. Boleh kita bahas ya sedikit? Jadi sebenarnya gini, aku ambil sumbernya adalah dari final report yang dikeluarkan Biro Investigasi Kanada dan juga dari Air Crash Investigation. Memang betul nggak ada orang yang tahu 100% bagaimana kejadian Swiss Air 111. Tapi justru dari final report yang dikeluarkan oleh Biro Investigasi Kanada inilah kita bisa sedikit tahu bagaimana kondisi di ruang kokpit pada saat terjadinya kebakaran. Karena mereka mengambil sumber dari data FDR dan juga CVR. Bahkan mereka sampai melibatkan ahli forensik. Jadi bagaimana mungkin data yang sudah selengkap itu tidak aku jelaskan di dalam video Swiss Air 111. Nanti khawatirnya ada orang-orang yang menduga ini hanya asumsi kakak. Enggak ya, semua sumber di video aku berdasarkan final report atau Air Crash Investigation atau media-media yang terkait. Gitu Kak, jadi aku tidak pernah berasumsi ya. Kalau seolah-olah aku ada di sana, memang aku mau membangun agar kalian lebih fokus dan konsentrasi dari semua yang aku sampaikan, informasi yang aku sampaikan. Gitu, betul Kak? Nah, terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi. Dan aku mau nanya juga sama kalian yang komennya udah dibacain nih. Apa sih yang biasanya kalian lakukan kalau komennya udah dibacain? Aku yakin pasti kalian pamer sama orang-orang terdekat.
Iya nggak sih? Coba komen lagi di bawah sini, terutama buat kalian yang komennya udah dibacain sama aku ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.